Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairuz Putranvi dengan NIM C1C0152 dari kelas R011 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran produk untuk mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Baik, yang pertama saya menjelaskan apa itu definisi anggaran produk. Anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, waktu kapan produksi akan dilakukan. Anggaran produksi berarti anggaran kegiatan, karena produksi antara proses kegiatan membuat produksi tidak perlu dianggarkan tetapi dijadwalkan. Dari Ellen Christina tahun 2001. Dan ada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produk? Yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan. Yang kedua, bahan baku termasuk teknik transportasi dan pergudangan. Yang ketiga, tenaga buruh termasuk rekrutmen, pelatihan, penempatan, dan pahan dan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, modal kerja untuk menjalankan proses produksi. Yang kelima, kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia termasuk teknologi yang digunakan. Klasifikasi anggaran produksi. Yang pertama ada anggaran bahan baku. Adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran bahan baku adalah jenis bahan baku yang dipergunakan, jumlah masing-masing bahan baku yang habis dipakai untuk produksi, harga per unit masing-masing jenis bahan baku, jumlah total harga masing-masing bahan baku. Anggaran tenaga kerja langsung adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upaya yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi anggaran jam kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung adalah yang pertama, jumlah dan jenis barang yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, standar waktu tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk pembuatan satu unit produk jadi. Yang ketiga, standar jam kerja langsung yang diperlukan untuk tiap jenis barang yang dihasilkan. Dan ada klasifikasi anggaran produksi yang ketiga, yaitu anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik adalah anggaran yang merencanakan beban pabrik tidak langsung selama periode yang akan datang, yang meliputi rencana tentang jenis biaya tidak langsung, jumlah biaya tidak langsung, dan waktu biaya tidak langsung tersebut dibebankan, yang masing-masing bagian dikaitkan dengan tempat atau departemen produksi dan departemen jasa biaya tersebut terjadi. Yang selanjutnya ada tujuan penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga produksi akan bisa ditekan seminimal mungkin. Yang ketiga, menjaga tingkat persediaan yang memadai, artinya tingkat persediaan yang tidak perlu besar atau tidak terlalu kecil. Yang selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan anggaran produksi. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penyusunan anggaran produksi adalah menurut Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asyi pada tahun 2003. Yang pertama, penentuan periode waktu yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran produksi oleh bagian produksi. Yang kedua, penentuan jumlah satuan fisik barang yang harus diproduksi dengan mempertimbangkan anggaran penjualan. Yang ketiga, penentuan waktu pembuatan barang yang meliputi jangka waktu yang diperlukan untuk memproses bahan baku menjadi produk jadi dan jumlah produk jadi yang akan diproduksi selama periode waktu tertentu dengan memperhatikan anggaran penjualan.
Langkah-langkah yang harus ditempuh yang selanjutnya, yang keempat, penentuan lokasi pembuatan barang. Yang kelima, ada penentuan urutan-urutan proses produksi. Selanjutnya, penentuan standar pemakaian fasilitas produksi agar tercapai tujuan efisiensi. Yang ketujuh, penyusunan program pemakaian bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan. Yang kedelapan, penyusunan standar biaya produksi. Yang kesembilan, tindakan korektif bila diperlukan. Dalam penyusunan anggaran produksi terdapat tiga kebijakan, yaitu kebijakan yang mengutamakan stabilitas tingkat produksi dengan tingkat persediaan barang yang dibiarkan mengambang. Yang selanjutnya, kebijakan mengutamakan stabilitas tingkat persediaan barang dengan tingkat produksi yang dibiarkan mengambang. Yang selanjutnya, kebijakan yang merupakan kombinasi dari kedua kebijakan di atas tersebut. Menurut kebijakan ini, baik tingkat produksi maupun tingkat persediaan sama-sama berfluktuasi. Baiklah, kesimpulan dari anggaran produksi, yaitu proses penganggaran bermula dari perakiraan penjualan yang menetapkan taksiran penjualan dan harga jual per unit. Perakiraan penjualan yang disusun oleh manajer penjualan didasarkan pada analisis kondisi ekonomi secara umum, tren industri, dan prospek perusahaan. Dari sinilah anggaran penjualan disusun. Berikutnya, anggaran produksi disusun berdasarkan prospek penjualan dan tingkat persediaan yang dikehendaki. Anggaran produksi dan anggaran penjualan menjadi landasan yang dipakai untuk menyusun anggaran-anggaran bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrikasi, persediaan akhir barang jadi, dan overhead pabrikasi. Hasil-hasil yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan usaha dirangkum dalam laporan laba rugi dianggarkan. Akhirnya, hasil finansial dari kegiatan-kegiatan usaha dirangkum dalam anggaran kas dan neraca dianggarkan. Oke, baik, sampai sini presentasi saya hari ini. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf, dan jika Anda menonton sampai akhir, saya akan mengucapkan terima kasih. Dan saya berterima kasih kepada Paula Agustina Sitorus sudah membantu saya membuat PowerPoint ini. Ya, sampai jumpa di materi presentasi saya selanjutnya.